RB 2011 UIAS 2HND. Ini dia. Ini adalah mikrotik tercinta kesayangan Mocha. Harus diketahui ini adalah port 1 sampai dengan 5 ini adalah gigabit. Port 6 sampai 10 ini adalah 10-100 atau bukan gigabit atau port biasa ya. Dan di sini ada port USB yang berfungsi sebagai input backbone LTE. Contoh kita menggunakan modem 4G atau yang lain-lain, nanti bisa dicolokin dan dikonfig dari sini. Tapi itu nanti mungkin ada di next tutorial ya. Kalau untuk sekarang kita bahas IP class dulu. Seperti biasa, setiap setup mikrotik harus disiapin 2 kabel Ethernet, 2 kabelan yang sudah dikerimping tentunya. Yang pertama kita colokin dari modem router, itu outputnya kita masukkan ke Ethernet 1 yang di sini. Nih yang di sini, nih Ethernet 1, ini untuk backbone. Nah yang kedua, dari port 2 sampai port 10 ini bebas kita tancepin di laptop. Nah untuk laptop siapin semuanya adalah cukup Winbox aja. Yang jelas pastiin mikrotiknya masih ke dalam keadaan default atau belum pernah dikonfig. Kalau seandainya sudah dikonfig, harap di hard reset dulu. Oke, kita masuk ya ke tutorialnya. Oke, kita buka Winbox-nya, kita klik netboard. Nah, di sini langsung nongol. Kalau default dia langsung akan ke-detect MAC address-nya. Dengan IP-nya standar adalah seperti berikut: 192.168.88.1. Dan untuk user kita loginnya defaultnya adalah admin. Passwordnya kita kosongin, lalu connect. Oke, masih connecting. Sepertinya gagal ya, kita cancel dulu, kita refresh lagi, kita klik MAC address-nya, login admin, password kosong, kita connect. Nah, ini udah seperti ini terbuka. Kalau udah terbuka seperti ini, langkah yang kita harus lakukan adalah remove konfigurasi. Supaya apa? Supaya default settingan konfigurasi dari mikrotik tersebut terhapus, jadi 0, betul-betul 0, kosong, nggak ada isinya. Biasanya setelah di remove konfigurasi, si mikrotik akan reboot atau restart. Oke, kita tunggu dulu. Nah, dia nge-restart seperti ini. Kalau sudah selesai remove konfigurasi, ini akan berubah jadi 0.0.0.0. Kita klik lagi MAC address-nya, kembali kita login. Nah, seperti biasa, langkah awalnya kita buat di sini adalah kita klik bridge dulu. Oke, kita lanjut. Di sini kita klik bridge. Nah, setelah diklik bridge-nya akan nongol tombol plus. Kita klik plusnya. Kita buat bridge ini adalah seperti biasa Mocha. Butuh diketahui apa ini fungsi dari bridge. Bridge ini adalah penyelaras. Apa itu penyelaras? Penyelaras itu maksudnya adalah menyatukan dari port 2 sampai port 10 itu kita jadikan satu. Jadi seperti switch gitu. Kalau kita ngomongin fungsi dari mikrotik nih lebar banget jangkauannya. Setiap port ini fungsinya beda-beda sebenarnya. Cuma untuk aplikasi Mocha, untuk setting konfigurasi kita nggak butuh setting yang repot dan yang ribet-ribet. Kita cuma cukup membuat bridge satu Mocha. Kita gabungin interface-nya. Kita klik plusnya. Interface-nya mana yang mau kita gabungin? Contoh di sini ya. Di sini paling pertama kita masukin dulu WLAN.
Kita tambah lagi port 2. Oke. Kita tambah lagi port 3 terus sampai port 10. Khusus untuk Ethernet 1 ini jangan dimasukin ke daftarin ke bridge ya, yang ini ya. Karena ini apa? Ini adalah fungsinya sebagai backbone dari modem utama. Jadi dari IndiHome ini masuknya ke sini sebagai backbone. Jadi backbone itu yang dimaksud adalah sebagai fungsi utama internet masuk ke router mikrotik. Kalau ini dimasukin terdaftarin ya tentunya ini bukan menjadi backbone tapi menjadi client. Oke, paham ya? Kita lanjut. Ethernet 5. Kita tambah lagi Ethernet 6. Terus sampai Ethernet 10. Harus diingat pada tutorial sebelumnya saya buat di sini 2 IP DHCP, yang mana untuk Mocha, satu lagi untuk customer. Nah, dalam video ini yang saya terangin adalah IP 2 class yang mana menggabungkan antara akses untuk customer dan akses untuk Mocha dijadikan satu. Dijadikan satu yang dimaksud adalah dia akan ngumpul dalam satu segmen, tapi segmennya lebih besar. Yang standarnya adalah 254 user. Di sini saya akan buat 500 user. Oke, setelah ini sudah masuk semuanya, lalu kita buat IP address-nya. IP address untuk si mikrotik lokal ya. Kita masuk ke IP address. Di sini kita buat seperti biasa, IP-nya kita bedain, nggak standar. Supaya apa? Supaya kita lebih gampang mencari segmentasinya. 50.1 klik garing, di sini 23. Jangan lupa ya, 23. 23 ini banyak pengertiannya, tapi nanti mungkin lain waktu kita bisa duduk bareng, kita bisa bahas apa itu 23, apa itu 24. Standarnya pakai 24 kalau IP one class, satu class. Nah, karena kita pakai 2 class di sini, kita pakai garing 23. Interface-nya kita taruh di Mocha. Yang apa ini Mocha? Mocha ini adalah bridge yang tadi kita buat di sini. Jadi IP yang ini yang kita buat, ini kita akan forward ke bridge Mocha. Oke, kita oke dulu. Nah, setelah selesai, ini IP-nya sudah jadi. Ini IP adalah IP dari si router mikrotik ya. Tapi ini belum selesai. Kita input lagi di sini satu IP, kita masuk. Kita masukin input IP dari providernya. Seperti biasa, kita masih menggunakan DHCP client. Kita klik IP di sini, lalu klik DHCP client. Nah, di sini kita klik plus. Kita masukin Ethernet 1 sebagai pusat internetnya. Oke, kita apply, oke, selesai. Kalau dia sudah connect Ethernet port satunya mikrotik dengan modem router, dengan modem bawaan ISP, dia akan langsung ke detect dia dapat IP berapa. Nah, ini dia. Setelah ini selesai, lalu kita buat IP DHCP. Oke, IP DHCP server. Klik di sini ada DHCP setup. Kita klik DHCP setup. Kita forward dulu mana interface yang akan dipakai. Seperti biasa kita masukin Mocha. Lalu next. Next lagi. Next lagi. Nah, di sini address to give out. Yang dimaksud address to give out adalah IP yang akan dilepas oleh mikrotik kepada klien. Di sini kelihatan. Di sini dia mulai IP 50.2. Kalau kita perhatikan, awalnya 192.168.50.2 sampai dengan 192.168.51.254. Nah, di sini membedakan adalah di sini 51. Ya, di sini 51. Di sini 50.
Jadi setelah 50.254 dia langsung berlanjut ke 51.1 sampai dengan 51.254. Nah, ini adalah give out. Jadi give out ini adalah range atau IP pool yang akan dilepas oleh MikroTik ke klien. Untuk itu kita batasin. Di sini jangan 50.2, kita buat 51.2. Nah, jadi DHCP yang akan dilepas oleh MikroTik adalah di range 51.2 sampai dengan 51.254. Kita next dulu. Nah, di sini kita masukin DNS servernya seperti biasa. Kita next lagi sampai finish. Oke, udah selesai. Nah, setelah selesai, ini yang paling terakhir. Yang paling terakhir adalah penting banget. Di sini kita masuk ke IP firewall. Kita klik NAT, lalu klik plus. Di sini ada SCR NAT, kita masuk general. Setelah ini langsung kita masuk ke action. Kita pilih actionnya adalah masquerade. Apply. Oke, nah selesai. Setelah selesai ini, kita langsung coba tes MikroTiknya sudah connect internet atau belum. Coba kita ketik detik.com. Kita ping detik.com. Oh, salah spasi, salah spelling ya. Nah, di sini udah connect, menandakan internetnya udah oke, udah jalan. Berarti MikroTik ini sudah bisa digunakan. Nah, satu tambahan lagi, kita di sini akan setting wireless. Kita tutup dulu ini. Kita lebarin aja ya. Nah, lebarin dong sayang. Ya. Kita tutup semuanya. Kita masuk ke wireless. Kita setting wirelessnya. Wireless ini kepentingannya untuk apa? Bebas. Wireless yang bawaan dari MikroTik kita semua setting untuk customer atau untuk Mocha juga boleh. Cuma untuk Mocha biasanya MikroTik ini harus ada akses pointnya. Contohnya seperti Unify. Nah, dalam waktu dekat ini saya lagi mencoba untuk mengawinkan antara MikroTik dengan tenda, yang mana tendanya berfungsi bukan sebagai router tapi sebagai akses point. Oke, kita masuk dulu ya ke wireless LAN. Setelah klik wireless LAN di sini akan nongol seperti ini. Kita klik lagi. Nah, di sini ada kelihatan WLAN, lalu kita masuk ke wireless. Kita ubah modenya menjadi AP bridge. Nah, bandnya kita lebih kuatin sampai dengan BGN. Setelah itu kita setting SSID-nya. Contoh di sini kita ketik adalah ini yang biasa saya pakai ya. Yang biasa saya pakai adalah SSID-nya M2G. Selesai. Setelah selesai kita oke. Lalu kita klik centang. Nah, gini. Kalau sudah seperti ini, wirelessnya udah hidup. Wi-Fi-nya udah keluar. Coba kita lihat. Nah, di sini udah ada M2G. Ya, ini dia M2G. Setelah M2G selesai, kita buat passwordnya. Kita create passwordnya. Kita mulai dari masuk ke security profile, kita klik. Defaultnya biarin aja. Default ini sebenarnya cuma buat nama profile aja. Kita mau ganti apa juga bisa. Mau ganti jadi Dwi Ganteng juga boleh, Dedi Ganteng juga boleh, apa aja boleh pokoknya. Kita masuk ke modenya, mode security-nya kita ganti menjadi dynamic key. Kita checklist, yang biasa kita pakai adalah WPA2 passkey. Nah, kita masukkan passwordnya standar ya. Coba kita standar adalah Jakarta 1234. Ini kan nggak kelihatan ya bintang ya. Ini coba kita lihat height-nya, kita checklist, kita uncheck. Nah, ini dia passwordnya. Setelah itu selesai, kita klik OK. Dan ini udah berhasil. Dan password dari M2G ini adalah Jakarta 1234 dengan SSID-nya seperti berikut. Kenapa nggak pakai Mocha aja sih SSID-nya?
sebenarnya bebas untuk penamaan, cuma dengan pengalaman yang udah ada, saya pernah pakai SSID Mocha, tapi dari pihak owner komplain kenapa dikasih nama Mocha di situ. Kamu mau promosi? Kalau promosi silahkan bikin iklan, jangan di outlet saya. Pernah dibilang kayak gitu, makanya saya mengurungkan niat dan mengganti namanya jadi M2G. Apa yang dimaksud M2G? M2G ini adalah Mocha 2 GHz. Sebenarnya begitu. Tapi cara penggunanya sama aja sebenarnya, seperti WiFi yang biasa ya. Dan ini udah selesai. eh Kalau kita mau lihat semuanya, kita bisa masuk ke new terminal. IP address-nya apa? Kita ketik IP address, print. Oh sorry, PR. Nah ini kelihatan IP address-nya apa aja. Bisa juga kita klik IP DNS print. Nah, DNS yang dipakai. Berarti ini udah berjalan. Kita mau ping juga bisa. Pingdetik.com. Nah, ini oke, udah jalan. Oke, demikian ya teman. Satu lagi, sorry. Kita masukin dulu di sini adalah sistem cloud. Sorry, ini IP cloud. Fungsinya untuk si Mikrotik mendapatkan DDNS secara gratis. Kita harus update dulu, kita apply dulu. Nah, ini adalah alamat address dinamik yang didapat dari Mikrotik ini. Jadi kalau kita untuk fungsi untuk remote Mikrotiknya, untuk konfigurasi yang lain-lain, kita bisa tembak dari jarak jauh dengan menggunakan ini. Tapi harus dikonfigurasi lagi dari modem utamanya. Dan jangan lupa untuk penutupnya, kita harus mengganti nama user dari Mikrotik. Oh sorry, ini nggak kelihatan. Kecilin dulu di sini sistem. Atau bisa juga dari sini. Kita klik sistem user. Oh nggak bisa, versinya beda. Nah, di sini dikecilin dulu. Di sini kita masuk ke sistem user. Nah, di sini kita buat dulu usernya adalah Mocha. Minta tolong ini semuanya diseragamin ya. Jadi siapapun yang masuk ke Mikrotik bisa masuk dengan user dan password yang sama. Kita buat di sini seperti biasa Mocha post. Postnya besar 15. Oke, setelah selesai, adminnya kita disable. Nah, ini sudah selesai. Jangan lupa bikin user satu lagi atas nama pribadi atau bebas. Jadi fungsinya adalah untuk sebagai backup ya. Bebas yang ini usernya siapa aja, passwordnya apa aja, terserah. Oke, demikian. Next kita akan membuat tutorial lagi baru untuk konfigurasi tenda. Demikian teman-teman. Terima kasih.